Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Salu Ardia, mahasiswa jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Di sini aku ingin memberikan informasi menarik nih tentang kultur mikroalga dari alam. Nah, sebelumnya kenalan dulu yuk dengan mikroalga. Nah, mikroalga seperti pada gambar di samping merupakan alga yang berukuran mikroskopis dan uniseluler yang dapat hidup di berbagai jenis perairan, mulai dari perairan tawar hingga perairan laut, dan bahkan dapat hidup di perairan yang tercemar sekalipun. Nah, mereka ini sangat memiliki peranan yang bermanfaat loh bagi kehidupan. Untuk memanfaatkan mikroalga diperlukan suatu kegiatan pengkulturan. Nah, kultur mikroalga itu apa sih? Kultur mikroalga merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan mikroalga pada lingkungan yang terkontrol. Ada dua jenis nih, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, di masa pandemi seperti ini nggak menghalangi teman-teman untuk melakukan kegiatan kultur mikroalga. Kalian bisa melakukannya dari rumah dengan peralatan dan bahan yang sangat mudah ditemukan. Menarik bukan? Mari ikuti video ini untuk terus mengetahui bagaimana sih caranya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pengkulturan mikroalga ini sangatlah sederhana, mulai dari 5 botol bekas air mineral 600 ml, jarum pentul, kamera handphone, 5 buah piring, label, serta alat tulis. Untuk bahannya sendiri yaitu ada air mineral, air sumur, air hujan, air sungai, air kolam, ikan yang masing-masing jumlahnya yaitu 1 liter serta 15 koin Rp200. Langkah yang pertama yaitu dilakukan pengambilan sampel air pada 5 sumber air yang berbeda. Bagian leher dari botol yang ukurannya 600 ml ditusuk atau dilubangi dengan jarum pentul untuk respir. Selanjutnya, sampel air yang sudah didapatkan dituang ke dalam botol air yang sudah dilubangi lehernya. Pada masing-masing piring diletakkan 3 buah koin yang kemudian direndam dengan air hingga tertutupi permukaan koinnya. Kemudian pada tiap-tiap botol serta piring diberikan label. Kemudian langkah yang terakhir yaitu fotobioreaktor tersebut diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari dan diamati selama 14 hari. Hasil yang didapatkan dari kultur botol yaitu pada beberapa sampel air muncul perubahan warna, namun ada juga sampel air yang tidak menunjukkan perubahan hingga hari ke-14. Pada botol 1 yang berisi air mineral dan botol 2 yang berisi air sumur, mulai dari hari pertama hingga hari ke-14 tidak terjadi adanya perubahan warna dan pembentukan koloni. Air mineral dan air sumur tidak ditemukan adanya pertumbuhan mikroalga. Hal ini karena kedua sampel tersebut memiliki kandungan nutrisi yang rendah sehingga tidak mendukung pertumbuhan mikroalga. Selain itu, air mineral dalam pengolahannya telah mengalami pemurnian dengan bahan kimia dan penyulingan sehingga mikroalga tidak dapat ditemukan pada sampel air tersebut. Pada sampel air kolam, sedari awal warnanya sudah berwarna hijau, namun pada hari keempat mengalami pemekatan warna hijau dan mulai terlihat juga bintik-bintik hijau di permukaan dasarnya. Pada hari berikutnya air kolam semakin berwarna hijau dan terbentuk banyak endapan hijau yang cukup banyak di permukaan dasar botolnya. Kemudian air kolam ini sangat mendukung untuk pertumbuhan mikroalga daripada air yang lainnya karena memiliki nutrisi yang cukup seperti amonia dan nitrogen dari sisa-sisa pembuangan dari ikan. Nah, bagi ikan, amonia ini merupakan racun, namun bagi mikroalga, amonia ini digunakan sebagai nutrisi untuk menunjang hidupnya. Pada air sungai mulai mengeruh pada hari ke-4 dan pada hari ke-7 mulai muncul bintik-bintik coklat yang tiap harinya terus bertambah banyak, dan pada hari ke-13 permukaan dasarnya terlihat sedikit coklat. Air sungai ini memiliki nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan mikroalga karena di sekeliling sungai tersebut terdapat banyak vegetasi-vegetasi yang dapat memberikan nutrisi bagi sungai ketika mereka busuk.
pada sampel air hujan mulai mengaruh di hari ke-13 dan mulai muncul bintik-bintik coklat pada dasar botolnya di hari ke-14. Air hujan ini yang diambil dari genangan pada ember memiliki nutrisi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan mikroalga walaupun jumlahnya sedikit. Hal ini karena air hujan yang diambil dari genangan ini dapat hanyut ketika terkena tetesan air hujan yang lainnya, sehingga air tersebut dapat tergantikan dengan air baru dan membutuhkan waktu bagi mikroalga untuk beradaptasi dan tumbuh. Pada air sumur mulai terlihat adanya bintik-bintik hijau serta koinnya berubah warna menjadi lebih gelap terjadi pada hari kedua, dan pada hari selanjutnya warna air semakin hijau, warna koin semakin gelap, dan terbentuk kolonisasi di tepi koin serta endapan hijau di beberapa sisi dari piring. Pada air sungai mulai terlihat mengeruh pada hari ke-9 dan mulai terlihat adanya bintik-bintik coklat pada koin. Nah, saat disentuh di hari ke-14, koin pada air sungai terasa licin, namun lebih terasa licin lagi pada koin yang diletakkan pada sampel air kolam. Koin yang menjadi licin ini menandakan adanya kolonisasi mikroalga bentik yang tumbuh menempel pada koin. Setelah 14 hari pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pada botol terdapat 3 sampel air yang mengalami perubahan warna dan kolonisasi, yaitu air hujan, air sungai, dan air kolam. Sedangkan pada perlakuan koin yang mengalami perubahan warna dan kolonisasi yaitu hanya pada air kolam dan air sungai. Pada botol, koloni yang terbentuk terlihat melayang-melayang dan di dasar botol, sedangkan pada koloni di koin, koloni yang terbentuk itu menempel pada koinnya sehingga diduga sebagai mikroalga bentik. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun video ini, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pendengar, saya mohon maaf. Thank you for watching.